pragmatis kan damai, tenang, menyenangkan, dan suka menyelesaikan masalah. Pasti aku cocok sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku sekalian. Jumpa lagi dengan saya di konten Saatnya Berbagi. Sobatku sekalian, kali ini kita akan bahas mengenai suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas, yakni mengenai kepribadian. Kenapa saya pengen banget bahas yang satu ini? Karena ini penting berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu permasalahan dengan teman kita yang kitanya susah beradaptasi di lingkungan kerja, dengan teman seperjuangan dan teman-teman yang lainnya, salah jurusan, salah karir, banyak terjadi perceraian karena memang tidak cocok dengan pasangannya dan lain sebagainya. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut ternyata berhubungan dengan kepribadian kita. Karena kenapa? Ya memang kita yang menjalaninya. Nah, jika kita berbicara atau membahas tentang suatu kepribadian, ya kita membahas tentang manusia. Kita membahas tentang diri sendiri. Tapi sebelum itu, sebelum jauh kita bahas mengenai kepribadian ini, kami mohon teman-teman sekalian untuk bantu bangun channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Agar bukan hanya kita yang tahu dan paham mengenai ilmu yang satu ini, tetapi teman kalian juga mengetahui. Nah, sobatku sekalian, kepribadian ini ternyata pertama kali dicetuskan dan didapatkan oleh seorang filsuf yang bernama Hippocrates. Good job. Jadi, Abang Hippocrates ini menyimpulkan ada 4 tipe kepribadian manusia yang sekarang itu dikenal dengan istilah chloris, sanguinis, phlegmatis, dan melankolis. Tapi sebelum kita bahas satu persatu mengenai tipe kepribadian menurut Hippocrates ini, saya pengen teman-teman tahu dulu apa sih sebenarnya kepribadian itu dan apakah penting kita bahas mengenai kepribadian. Jadi, teman-teman sekalian, kepribadian itu adalah segala suatu hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup emosi, pola pikir, perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya secara terus-menerus dan secara konsisten kita lakukan suatu kebiasaan itu atau suatu pekerjaan itu dan sangat sulit untuk diubah. Good job. Dan kedua, kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus paham mengenai kepribadian? Dengan kita mengetahui kepribadian, satu, kita mudah melakukan interaksi dan melakukan komunikasi dengan orang lain dan orang sekitar. Bayangkan saja jika kita tahu karakter seseorang, pasti kita akan mudah untuk menghadapinya karena kita tahu karakternya itu seperti apa. Contoh, tipe koleris. Nah, tipe koleris ini tipe orang yang sangat mandiri. Orangnya itu semangat, optimis, orangnya bertanggung jawab, tapi tidak suka dengan orang yang pelin-pelan, tidak suka dengan orang yang bekerja lambat, gitu. Orangnya jika ngomong itu langsung to the point, langsung ke pokok masalah. Nah, jika kalian berhadapan dengan orang seperti ini, ya kalian yang harus sesuaikan. Jadi kalau kalian mau ngomong, ya langsung ke pokok masalah, nggak usah basa-basi, gitu. Jadi mudah melakukan interaksi, mudah melakukan komunikasi. Good job. Nah, selain mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, yang kedua, dengan mengetahui kepribadian, kita mudah menentukan dan memilih jurusan yang akan kita ambil ke depannya. Nah, ini pas banget buat kalian yang baru lulus SMA atau kalian yang sedang mencari suatu pekerjaan. Coba cari tahu kalian tipe kepribadian apa. Nah, dengan mengetahui kalian tipe kepribadian seperti apa, kalian mudah untuk menentukan jurusan dan karir kalian. Berapa banyak terjadi permasalahan yang kalian itu ikut-ikutan kawan, misal teman-temannya masuk universitas ini, kalian juga ikut. Nah, yang sayang siapa? Yang sayang diri kalian sendiri, rugi. Karena kita kuliah tidak sesuai dengan kepribadian kita. Karena apa? Ikut-ikut kawan.
Atau ada lagi kasus lain. Ada seorang yang masuk kuliah itu karena orang tua, disuruh orang tua, "Kenapa nak kamu masuk universitas ini? Kenapa nak kamu masuk jurusan ini?" Karena diperintah sama orang tua, sayang. Jadi saya sarankan kepada orang tua, sebelum milih jurusan kepada anak, coba cari tahu dulu tipe kepribadiannya seperti apa. Nah, jika pun kalian sulit untuk mengetahui tipe kepribadian, coba konsultasi dengan yang ahli, misal konselor kah, psikolog kah, atau guru BK yang ada di sekolah kalian. Good job. Contohnya, dari tipe kepribadian, misal kalian tahu bahwa kalian udah tipe kepribadian koleris. Nah, seperti yang saya katakan tadi, orang koleris itu ciri-cirinya mandiri, bertanggung jawab, aktif, dan giat. Tidak suka orang yang pelin-pelan. Nah, jika kalian tahu bahwa kalian adalah tipe kepribadian koleris, nah pekerjaan yang cocok untuk kalian apa? Yang menuntut perubahan, misal CEO, pengusaha, direktur, pokoknya pemimpin dah. Pemimpin kepala sekolah kah? Dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Selain mudah untuk menentukan pekerjaan dan memilih karir, kita juga mudah untuk memilih pasangan dan calon pasangan hidup kita. Nah, ini menarik teman-teman, karena jika kita berbicara masalah pasangan, ini berbicara masalah sepanjang hidup. Karena kita akan hidup bersamanya sampai akhir hayat. Jadi jangan salah pilih nantinya. Berapa banyak terjadi permasalahan KDRT, penganiayaan, perselingkuhan, dan lain sebagainya, disebabkan karena kita tidak tahu bagaimana cara menghadapi dia, beda prinsip, dan lain sebagainya. Nah, dengan mengetahui tipe kepribadian, kita akan mudah memilih dan mencari pasangan kita. Misal contoh, kita adalah orang yang koleris. Pasti aku cocok sama dia. Aku kan tipe orang koleris, suka marah-marah, tegaan, gak sabar. Apalagi kalau dia flekmatis, kan damai, tenang, menyenangkan, dan suka menyelesaikan masalah. Pasti aku cocok sama dia. Halo. Dengan kita mengetahui kepribadian seseorang, kita akan tahu, cocok nggak dia sama kita, atau kita cocok nggak sama dia. Aku begini nih kepribadianku, dan dia begini kepribadiannya, cocok nggak kira-kira ya, gitu. Nah, itu merupakan tujuan manfaat kenapa kita harus paham dan belajar mengenai kepribadian. Good job. Sekarang kita masuk dalam membahas satu persatu tipe kepribadian. See you next video. Thanks for watching. Bye bye.